Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan pelajaran IPA. Hari ini kita akan mempelajari tentang hukum Newton. Sebelum kita masuk ke materinya, kita akan kenalan dulu nih dengan Bapak Isaac Newton. Isaac Newton ini sendiri merupakan seorang filsuf, matematika, dan fisika. Bapak Newton ini telah menemukan beberapa konsep mengenai gerak benda. Salah satunya adalah yang akan kita pelajari berikut ini, yaitu hukum Newton. Hukum Newton merupakan hukum yang menggambarkan antara gaya yang bekerja pada benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum Newton dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hukum 1 Newton, yang kedua hukum 2 Newton, dan yang ketiga adalah hukum 3 Newton. Kita akan membahas yang pertama, yaitu hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton ini bunyi hukumnya adalah jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam atau mempertahankan keadaan diam. Sedangkan jika benda itu bergerak, maka ia akan terus dengan kecepatan tetap. Secara matematis dapat dituliskan dengan sigma F sama dengan 0. Perhatikan video berikut agar kamu bisa memahami hukum Newton yang pertama. Contoh penerapan hukum 1 Newton pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah ketika kendaraan yang sedang bergerak berhenti secara tiba-tiba, maka penumpang yang ada di dalamnya akan terdorong ke depan. Yang kedua adalah ketika kendaraan yang sedang berhenti tiba-tiba bergerak,
secara otomatis penumpang yang ada di dalamnya akan terdorong ke belakang. Hukum 1 Newton ini biasa disebut dengan hukum kelembaman atau inersia. Inersia adalah kecenderungan mempertahankan posisi. Berikutnya adalah hukum 2 Newton. Memindahkan kursi yang ringan akan lebih mudah daripada memindahkan lemari yang berat jika kita memberikan gaya dorong yang sama. Hal ini disebabkan massa kursi lebih kecil dibandingkan dengan massa lemari, dan massa berbanding terbalik dengan percepatan benda. Semakin kecil massa benda, maka semakin besar percepatan benda tersebut. Hukum 2 Newton. Bunyi hukum 2 Newton, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Semakin besar gaya yang diberikan pada benda, maka percepatannya akan semakin besar, dan begitu pula sebaliknya. Hubungan antara gaya, massa, dan percepatan adalah A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M dikali A. Keterangan, sigma F adalah gaya, satuannya Newton, M massa, satuannya kilogram, A sama dengan percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Oke, kita masuk ke contoh soal. Sebuah benda bermassa 10 kg bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berapakah besar gaya yang diberikan pada benda? Oke, yang pertama diketahui massa atau M sama dengan 10 kg. A atau percepatan sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah gaya atau F. Penyelesaiannya, F sama dengan M kali A, massa dikali percepatan. Tinggal kita masukkan nilainya. 10 kg dikali 2 meter per sekon kuadrat sama dengan 20 Newton. Oke, contoh soal berikutnya. Sebuah benda dikenakan gaya berlawanan arah yaitu 20 Newton dan 10 Newton, sehingga menyebabkan benda tersebut bergerak dengan percepatan tertentu. Jika massa benda 2 kg, hitung percepatan benda tersebut. Yang pertama diketahui sigma F. Kenapa sigma? Sigma itu adalah jumlah seluruh gaya, karena ada 2 gaya yang terjadi, yaitu 20 dan 10 Newton. Jadi untuk mencari F-nya, karena gaya berlawanan arah, makanya 20 Newton dikurang dengan 10 Newton. Maka nilai F-nya adalah 10 Newton. Dan yang diketahui lagi adalah massa sama dengan 2 kg. Yang ditanya adalah percepatan atau A. Penyelesaiannya, kita masukkan rumusnya, sigma F sama dengan M kali A. Kita masukkan nilai F-nya tadi adalah 10 dan M sama dengan 2. Yang dicari adalah A. Kemudian yang A sama dengan 10 per 2. A atau percepatan sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Hukum Newton yang terakhir adalah hukum ketiga Newton. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ketika seseorang mendayung perahu, pendayung mendorong air ke belakang sama dengan aksi. Sebagai
reaksi air memberi gaya pada dayung ke depan sehingga perahu bergerak ke depan. Tangan kita saat memukul meja akan terasa sakit karena meja memberikan gaya dorong sebagai reaksi pukulan tangan kita. Bunyi hukum ketiga Newton, untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Secara matematis dapat ditulis dengan F aksi sama dengan minus F reaksi. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan besar gaya yang dikerjakan tembok pada mobil dari gambar di bawah ini. Penyelesaiannya, F aksi adalah gaya yang diberikan tembok pada mobil, sehingga timbul F reaksi, yaitu gaya yang diberikan mobil pada tembok. Karena F aksi dan reaksi merupakan pasangan gaya aksi reaksi. Diketahui F sama dengan 20 Newton. Yang ditanya adalah F reaksi atau gaya reaksi. Penyelesaiannya kita masukkan saja rumus F aksi sama dengan minus F reaksi. Karena diketahui F-nya sama dengan 20 Newton, maka F aksi sama dengan minus 20 N. Tanda minus menunjukkan bahwa F aksi berlawanan arah dengan F reaksi, sehingga besar gaya yang dikerjakan tembok pada mobil adalah 20 Newton. Setelah pembahasan materi hukum Newton, maka masuklah kita ke bagian latihannya. Oke, ada 2 soal. Latihannya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.